Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hidup dengan Timbul cinta mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya sudah bersama Ibu Nyai Hajah Siti Musyarofah. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional dari Kecamatan Bawang. Nah, ini hebat banget loh, ini Bu Nyai, bener-bener Bu Nyai. Naik hajinya saja sudah 5 kali lebih. Enggak, itu umroh yang lain, hajinya 2 kali. Sudah ke Mekah 5 kali lebih. Semoga nular ke saya ya, Bu. Amin. Ya, tadi Ibu Nyai itu Bu Siti Musyarofah habis mengisi Bu Siti aja. Iya. Bu Siti habis mengisi materi di bimbingan perkawinan angkatan 4 tahun 2022, dan ini tentang psikologi keluarga. Psikologi keluarga. Iya, psikologi keluarga. Dan ini memang psikologi keluarga itu memang harus benar-benar dipersiapkan sebelum menikah ya Bu, karena memang walaupun sudah pacaran lama banget tapi masih nanti 360 derajat berbanding terbalik sama ketika sudah menikah. Yang jelek-jelek mulai keluar gitu ya Bu, sedikit demi sedikit. Jadi di sini saya mau ilmu dari Bu Siti, bagaimana sih untuk mempersiapkan mental yang gimana? Kuat. Mental yang kuat, yang kokoh untuk menghadapi segala kenyataan di rumah tangga, agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Monggo Bu Siti. Terima kasih Mbak Hani. Mbak Hani. Oh, Mbak Hani. Mbak Hani, penyuluh non PNS dari Kecamatan Kelampok ya. Iya. Cantik sekali. Mudah-mudahan ini istri yang solehah. Amin. Senang sekali saya bisa bertemu sama Mbak Hani dan teman-temannya di dalam bimbingan perkawinan ini. Memang yang namanya psikologi keluarga itu sangat penting sekali. Menata mental bagaimana hidup dengan orang-orang yang berbeda-beda. Maksudnya kan tidak hanya hidup dengan suami saja ya, dengan kakak ipar, dengan adik ipar, dengan mertua, itu harus saling saling menyesuaikan antara satu dengan yang lain. Ini akan kita bahas yang hubungan personil dulu ya, antara seorang istri dengan suami. Meskipun kita sudah kenal, karena Indonesia dalam Islam tidak ada istilah pacaran ya. Iya, adanya adalah ta'aruf. Sehingga kita sudah kenal bertahun-tahun pun masih banyak hal-hal yang belum diketahui. Kenapa ada pernikahan yang sudah 15 tahun, 20 tahun itu sampai cerai? Itu kemungkinan besar tidak kuat pondasi mentalnya, tidak mempersiapkan psikologi secara baik, sehingga ada hantaman-hantaman dia memilih untuk pergi daripada untuk bertahan. Nah intinya ya, nikah itu memang awalnya diniati dengan ibadah. Ketika kita sudah niati dengan ibadah, mental kita akan lebih kuat, mental kita akan lebih tertata, sehingga apapun kondisinya kita akan terus saling pengertian, saling setia. Dan psikologi pernikahan ini kita bisa dapati dari teori-teori, namun prakteknya sendiri itu yang lebih dominan, karena teori kadang lebih ringan daripada prakteknya. Iya, betul sekali gitu. Jadi bagaimana kita hidup dengan orang yang dulu bukan siapa-siapa, kemudian bangun tidur sama dia, menjelang tidur sama dia, makan sama dia, kebutuhan ditopang bareng dengan dia. Kalau tidak didasari dengan saling pengertian, saling ikhlas, saling sabar, itu mesti yang akan tampak kekurangan terus. Tapi ketika psikologi kita sudah tertata dengan kuat, dengan selalu belajar dan terus belajar, tidak hanya cukup belajar di sini 2 hari kemudian sudah, tapi terus mengasah mental kita untuk menjadi teguh. Bagaimana rumah tangga kita yang mengarungi bahtera lautan yang begitu luas,
dengan gelombangnya yang begitu dahsyat, namun tetap bertahan dan kuat dengan berbagai macam hantaman, kita terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saling mengalah. Ketika suami sedang marah, kita marah. Istri sedang marah, suami marah. Jadi saling pengertian antara satu dengan yang lain, saling asah, saling asih dan saling asuh. Kemudian Al-Qur'an itu dengan begitu indahnya menata psikologi manusia yang mau menikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Yang pertama tenang, ketika ketemu itu mungkin calon suami saya, karena saya kalau melihat dia tenang, melihat dia bahagia, melihat dia bukan nafsu dulu yang dikedepankan, tapi ketenangan. Nah, ketenangan itu kan sudah masuk psikologi. Iya. Terus meraba-raba, kayaknya ini orang kalau hidup dengan saya akan membuat saya lebih bahagia. Begitu kan? Iya, betul itu. Terus yang kedua, baru timbul cinta. Karena cinta itu biasanya berkaitan dengan nafsu. Senang karena gantengnya, bisa senang karena hartanya, senang karena nasabnya. Namun hadis Rasulullah mengatakan nikahilah seorang itu karena empat hal, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan yang empat karena agamanya. Namun ketika 1, 2, 3 tidak didapati, yang pertama karena agamanya. Karena dengan agama yang baik pasti dia akan jadi cantik atau enggak. Iya kan? Akhlaknya baik kan, secara otomatis luarnya menjadi ikut terbawa, inner beauty-nya menjadikan bercahaya, menjadi ganteng ataupun menjadi cantik begitu. Terus yang kedua, dengan kita mendasari pernikahan itu karena agama, insya Allah akan beri rezeki. Min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Wasis ya, pada waktu lagi saya menjelang isi acara, saya bolak-balik ke Tanah Suci Mekah, itu tidak pernah ada dalam pikiran saya sebelumnya. Itu benar-benar min haitsu la yahtasib. Dulu saya nikah sama-sama dari nol karena saya lagi S2, suami saya juga lagi S2, semuanya saling membiayai sendiri-sendiri karena adik saya banyak, suami saya juga adiknya banyak. Setelah membiayai sendiri juga membiayai adik-adik. Tapi ketika kita ikhlas, Allah beri kembalian dari min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saya banyak kali ke Mekah itu membayar hanya 2 kali. Yang pertama haji sendiri dan yang pertama dan umrah yang pertama. Itu yang selainnya itu dari Allah, hadiah dari Allah semuanya. Terus setelah cinta ya baru warahmah. Jadi Al-Qur'an menata rentetan tentang kehidupan yang sakinah, mawaddah sampai warahmah itu benar-benar dari tahap demi tahap. Yang manakala itu semuanya dilakukan dengan cukup mental, ilmu psikologinya menguasai, insya Allah sebesar apapun badai di laut, rumah tangga selamat. Ya, Mbak. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tingkatan ya Bu. Jadi ketika sakinah, dalam tingkatan sakinah kita itu harus saling bukan berebut paling aku ini loh yang paling ini, tapi harus saling menyayangi, saling pengertian, saling perhatian. Ketika sudah seperti itu akan ada rasa tenang, dan setelah ada rasa tenang nanti timbul cinta mawaddah gitu ya Bu. Mawaddah itu istilahnya gemes. Dan kita sebagai perempuan itu harus selalu membuat laki-laki jatuh cinta. Laki-lakinya sendiri maksudnya, suaminya terus jatuh cinta. Apa sih yang menurut jenengan saya menarik, Mas? Mungkin kalau mau tidur pakai lipstik, atau betul. Kalau mau tidur nggak usah pakai celana dalam. Mungkin itu curhat dari Ibu Siti. Keinginan dari suami kan biar bukanya gampang gitu. Saru ya. Gampang. biar podcastnya menarik. Iya betul itu Bu. Ya pokoknya apa saja yang suami senangi, mungkin dengan cara kita berdandan cantik atau pakai wangi-wangian, terus kamarnya ditata yang rapi begitu, atau dengan pandangan-pandangan yang nakal dengan suami, sebelum pulang di WA dengan chat yang mesra. Ya, betul sekali itu. Dengan panggilan-panggilan yang disukai oleh suami, atau masak yang pokoknya setiap hari bikin suami kita itu gemes sama kita, karena cinta itu artinya gemes, mawaddah itu artinya
menggemaskan, tapi jangan menggemaskan untuk orang lain, tapi suami sendiri merasa sebel gitu ya. Itu kebalik ya Bu. Iya, karena di Sama- luar sana nih misalnya banyak wanita yang berdandan justru untuk orang lain. orang lain kalau di Bukan rumah untuk cuma suami. pakai daster kayak gitu ya Bu, seharusnya Saya pernah. ya, pakai daster tapi yang rapi wangi biar suami tertarik terus gitu ya Bu. Saya pernah ceramah di Pendopo Kabupaten Purbalingga. Itu waktu itu bupatinya Bapak Kento. Iya. Beliau di hadapan 3.000 wanita Purbalingga itu mengatakan seperti ini. Wahai wargaku wong Purbalingga, jangan pernah suamimu pulang dari manapun kamu masih pakai daster yang usianya sudah 3 tahun lebih. Artinya apa? Itu mewakili suara laki-laki. Daster yang sudah kumal itu tidak usah kita pakai. Kalau suami pulang kerja dari mana-mana. Begitu Mbak Hani. Ya, jadi mawadah itu harus selalu memupuk cinta itu untuk lebih ke tingkatan yang ke atasnya lagi, itu warahmah kasih sayang seperti itu ya Bu. Tapi satu lagi Mbak, kita juga tidak salah menuntut juga suami kita untuk